Tes. Ya. Tes. Ya, puji Tuhan karena waktunya telah tiba. Kita akan memulai ibadah doa kita hari ini Selasa 6 Juni 2023. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga. Linknya sudah dibagikan. Kita bagi berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan. Kasih Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau lembut. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang Yang membutuhkan bagi semua orang. yang Membutuhkan. Nanti saudara Ipang berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya pribadi-Mu hadir di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus-Mu. Dan juga Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah sebagai jawaban atas doa-doa kami. Dan juga Tuhan, baiklah juga firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Berhadiratlah di tengah-tengah kami. Dan juga Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Juga puji-pujian dan penyembahan kami naikkan kepadamu, kiranya menjadi asap dupa yang berbau harum demi kemuliaan nama-Mu. Kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami,
kami tolak, kami mau usir dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis keluarnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kembalilah pada Allah. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa Mengampuni dosamu, Dia telah mati, sengsara ganti kita. Kembalilah pada Allah, kembalilah pada anugerah Allah. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah pada Allah, kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah, kembali lekas pada salib Tuhan. Dia sengsara untuk kau yang berdosa. Hidup kekal, selamatlah tersedia. Kembalilah pada Allah, kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah, kembalilah pada Allah, kembalilah pada Allah. Jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan adalah kembali pada Tuhan. Amin. Begitu kita kembali, pemulihan akan terjadi. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa nyanyikan dengan iman, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku
hadapi semua dengan bersyukur. Semua berlalu, iman, doa, dan bersyukur. Sama besar kuasa dengan bersyukur. Semua berlalu. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Apapun keadaan kita, mengucap syukur. Tuhan Yesus memperbanyak 5 roti 2 ikan hanya mengucap syukur. Terjadi apa? Mujizat. Jadi jangan bersungut-sungut. Apalagi marah-marah. Ya, mengucap syukur melakukan mujizat ya. Kita ganti nyanyian kita. Apa pikir lagi di sini? Jangan hanya pikirin dunia, duit terus duit ya. Harta, duit. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya caranya, keselamatanmu sedialah. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya caranya, keselamatanmu percaya caranya, keselamatanmu sedialah. Nyanyian terakhir kita. Bapakku rindu. Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Kur,
diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Kita akan berdoa. Tibalah waktunya kami Tuhan seperti Maria belajar duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Allah, suara Tuhan yang bisa mengubah keadaan yang gelap menjadi terang, bahkan bisa membangkitkan Lazarus saudaranya yang mati hidup kembali. Itulah kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya kepadamu, yaitu melakukan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah kekuatan kuasa Tuhan. Malam ini juga kuasa itu Kau curahkan di tengah-tengah ibadah kami, supaya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami, asal kami percaya mukjizat masih ada, dan kami yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kumpul kembali dalam ibadah doa pada hari ini, Selasa 6 Juni 2023. Kita akan membuka Alkitab kita ya, dari Kitab 2 Tawarik 7 ayat 14. Tema ini saya dapat atau ayat ini ketika ada seorang rekan pelayan di BKSP FKK, ya, Pak Tua Tanase kalau saya nggak salah, dia kirim ayat ini di grup kami, lalu saya tertarik menyampaikannya. Ya. Umat yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Ya, berbalik daripada jalan yang jahat, Allah akan mendengar dari surga, mengampuni dosa dan mereka, ya, dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Negeri itu berarti tempat tinggal secara keseluruhan. Kita tinggal di Indonesia, ya, seperti itulah. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Ya, berdoa mencari wajah Tuhan. Berdoa mencari wajah Tuhan. Ya, terus. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, coba sekali lagi dibaca. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Ya, jadi merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, ya, carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan, cari wajahnya, rupa Tuhan. Terus. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya, berbalik itu artinya bertobat dari jalannya yang sesat. Ya, jadi berbalik, berhenti dulu, baru kembali. Ya, jangan terus menuju neraka. Berhenti, berjalan menuju sorga, terus. Maka aku akan mendengar dari surga, ya, dan mengampuni dosa mereka. Tuhan pertama Dia mendengar, mengampuni, terus serta memulihkan negeri mereka. Amin. Dipulihkan. Jadi Tuhan itu mau mendengar, mengampuni dan memulihkan. Ya, ingatlah tahun-tahun ini adalah
tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Tahun-tahun apa? Pemulihan segala sesuatu. Di mana ayatnya itu? Kisah Rasul berapa itu? 3 ayat berapa itu? Coba Kisah Rasul 3. Jadi tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Ya. Ya. Kisah Rasul 3 ayat berapa? Ya. Ayat 3 21. 21. Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, jadi Yesus naik ke sorga, ya. Selama dia di sorga sampai datang kembali, itu adalah masa pemulihan segala sesuatu. Amin. Apa itu segala sesuatu kira-kira? Segala sesuatu apa kira-kira itu? Ya segala sesuatu, semuanya. Semua itu ya termasuk kesehatan. Amin. Ya, termasuk ekonomi, termasuk pekerjaan, termasuk rumah tangga. Namanya segala sesuatu. Tahun pemulihan. Ya, jadi kita ini berada dalam pemulihan. Sudah pulih atau belum? Atau malah makin melorot. makin rusak, ya. Nah, peganglah janji Tuhan, ya. Sekarang ini tahun apa? Pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu ya semua, ya. Menyangkut ekonomi, pekerjaan, keluarga, ya, usaha, ya. Apa saja yang dapat disebut segala sesuatu. Jadi pegang janji Tuhan, ya. Nah, karena ayat ini masih berlaku. Masih apa? Berlaku. Ya. Ini ditulis bagi kita. Firman ini ditulis bagi kita. Ya. Udah selesai tadi? Ya. Udah? Nah, ini pemulihan segala sesuatu. Jadi kita ini hidup, memang Alkitab mengatakan kita hidup pada zaman akhir. Telah tiba. Telah tiba. Zaman itu dibagi 3. Berapa bagian? 3. Zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh Kudus. Ya, zaman Allah Bapa itu kalau dalam peta zaman dari Adam kepada Abraham. Dari Adam kepada apa? Abraham. Dari Abraham kepada kedatangan Kristus pertama. Itu zaman Allah Anak. Dari kedatangan Kristus pertama sampai kedua kali itu zaman Roh Kudus. Zaman apa? Roh Kudus. Yesus naik ke surga, dia berkata diganti dengan Roh Kudus. Jadi kita ini hidup pada zaman Roh Kudus. Amin. Yesus sekarang di sorga, apa pekerjaan Tuhan Yesus di sorga? Yesus di sorga itu sebagai imam besar agung. Berdoa untuk kepentingan kita. Berdoa untuk kepentingan kita. Kalau kita berdoa bisa gagal. Bisa salah. Makanya perlu ada imam besar agung yang mendoakan kita. Itulah Tuhan
Yesus yang disebut sebagai juru syafaat. Syafaat itu artinya berdoa untuk orang lain. Kalau kita bisa gagal, tapi doanya Tuhan Yesus tidak mungkin gagal. Jadi ketika kita lemah, tak berdaya, ingatlah Yesus berdoa untuk saudara. Amin. Yesus berdoa untuk saudara, untuk kita ini, supaya kita ini bisa kuat, teguh, tampil sebagai pemenang. Sebagai apa? Pemenang. Ingat, hidup adalah perjuangan, pergumulan. Hidup itu perjuangan. Ya, tapi kita tidak berjuang sendiri. Ya, di bumi ada Roh Kudus menyertai kita sebagai penolong, penghibur, menolong ketika kita lemah, menghibur ketika kita dalam duka. Ya, ketika kita gagal, aduh sedih rasanya. Aduh, ya pernah gagal enggak? Pernah. Kalau gagal biasanya untung atau rugi? Rugi. Rugi aku. Ya. Kalkulasi rugi. Tapi itulah maksud kedatangan Tuhan. Ya. Untuk mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Ingatlah, manusia bisa gagal, Allah tidak pernah kenal kegagalan. Amin. Allah tidak pernah kenal kegagalan. Dia Allah yang berhasil. Ya, mengubah 5 roti 2 ikan bisa? Bisa kan? Makan berapa orang? 5.000 orang baru laki-laki, belum dihitung perempuan, belum dihitung anak-anak. Itu baru apa tadi? Laki-laki. Ya. Jadi kalau dikalkulasi jumlah laki-laki dengan perempuan, biasanya mana lebih banyak kalau kebaktian? Perempuan. Di sini berapa? Lebih banyak perempuan, ya. Nah, apalagi ibadah umum biasanya, ibadah minggu biasanya anak-anak ikut. Wah, jadi berapa banyak? Kurang lebih 15.000. Hanya bermodalkan berapa tadi? 5 roti 2 ikan. Caranya Tuhan Yesus sederhana, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Makanya kalau berdoa, kalau makan berdoa dulu, jangan seperti ayam. Kalau ayam mau makan doa dulu enggak? Enggak ya. Langsung dipatuk, ditelan. Ya, padahal harusnya mengucap syukur. Amin. Nah, begitu mengucap syukur, pasti terjadi mukjizat. Jadi apapun keadaan saudara, mengucap syukurlah. Amin. Apapun keadaannya, mengucap syukur. Syukur Tuhan, syukur. Ya, tapi nanti di situ ada mukjizat. Amin. Nah, di situ ada mukjizat. Cuma mengucap syukur kok. Ya. Tuhan Yesus juga begitu. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Ya. Banyak mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak mengerjakan apa-apa. Ya. Malah kita nanti jadi cemberutu. Cemberutu. Kenapa kamu begitu cemberutu? Beginilah. Ya. Tapi kalau mengucap syukur, wah bersemangat. Semangat. Pasti Tuhan beserta. Pasti Tuhan tolong. Amin. Diamini. Jadilah menurut imanmu. Amin. Coba dimantu. Jadilah menurut imanmu. Percaya. Ya. Jadi iman itu, percaya itu mengerjakan mukjizat.
Udah ketemu? Ya, ketemu sudah? Apa? Matius 9 ayat 29. Sekarang mah gampang ya, ada HP tek 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 muncul begitu. Nah, bersyukurlah kepada orang Yahudi menemukan HP. Kalau nggak ada HP, dulu kalau kita mau menyampaikan surat kudu pakai perangko amplop ke pos dulu, nunggu lagi balasnya. Kalau sekarang, aduh, bagaimana? Apa kabarnya? Nah, ya praktis ya, hebat ya. Ya, terus perhatikan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, jadilah kepadamu menurut iman. Jadilah kepadamu menurut iman. Jadi yang terjadi menurut apa? Iman. Imanilah begitu ya. Imani. Percaya. Jadi iman itu datang dari mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran. Yang kita dengar itu firman. Firman itu adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu hebatnya. Jadi yang kita dengar itu firman Tuhan yang menimbulkan iman, yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau sudah ada tidak perlu diminta, didoakan, karena sudah punya, sudah ada. Betul nggak? Ya kan? Tapi karena kita tidak punya, tidak ada, ya berdoa dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Itu pendengaran sabda Kristus. Coba iman timbul dari mendengar. Nah, perhatikan di mana berapa itu? Ayo. Pendengaran sabda Kristus. Nah, iman timbul dari mendengar. Ya, seperti sekarang kita dengar firman, nanti timbul iman. Timbul percaya. Ya, percaya itu dihargai oleh Tuhan. Percaya itu kepada yang tidak kelihatan. Ya, udah? Ayo. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Coba baca sama-sama pelan-pelan. Oleh firman Kristus. Makanya diberikan 2 telinga, 1 mulut. Berapa telinga? 2. Mulut berapa? 1. Supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Betul kan? Supaya lebih banyak apa? Mendengar daripada berbicara. Karena dari mendengar timbul iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Amin. Coba cari iman sebesar biji sesawi. Kalau umpamanya jatuh di sini biji sesawi kecil sekali ya. Mungkin ketemunya belum tentu mudah. Apalagi di jalan sana ketemu bisa. Sampai besok mungkin nggak ketemu ya. Saking kecilnya. Itu yang diminta Tuhan. Gak usah iman sebesar gunung. Tapi iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung yang besar. Masalah yang besar. Persoalan yang besar. Persoalannya besar atau kecil nih? Persoalannya besar atau kecil? Berdoalah dengan iman. Begitu saudara bilang amin, kata Tuhan, beres sudah. Amin. Nah iyalah. Yang dimintai iman. Coba, ayo. Coba. Ayo.
baca ya. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja. Sebesar apa? Biji sesawi. Ini biji termasuk yang terkecil. Beda dengan biji nangka. Gede. Jadi, biji sesawi kecil. Tapi kalau sudah bertunas di berbuah, wah gede dia. Ya, perhatikan. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Iya, mana lebih gede biji sesawi daripada gunung? Gunung. Kalau gunung dari jauh kali, gunung masalahku seperti gunung gede misalnya. Tapi bisa selesai dengan iman sebesar biji sesawi. Aminilah. Amin. Amin. Ya, kalau iman timbul dari mendengar, pasti mengerjakan mujizat. Ya, udah selesai terus. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Takkan ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Aduh, saya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya itulah namanya persoalan hidup. Terkadang menghadapi hal yang tidak mungkin kita bisa selesaikan. Tapi dengan iman semua jadi mungkin. Bisa selesai. Ya, wah apalagi jadi hamba Tuhan. Waduh, bentuk-bentuk masalah persoalan ya kita hadapi. Ya, berbagai bentuk masalah kehidupan. Saudara juga pasti menghadapinya. Ya, tidak ada manusia tidak ada masalah. Nanti udah di sorga baru ada masalah. Tidak ada masalah di ralat ya. Nanti setelah di sorga baru tidak ada masalah. Ya, pagi hari gas harus punya untuk masak. Betul nggak? Bumbu harus ada. Penyedap rasa. Betul kan? Beras harus ada untuk dimakan. Ya. Listrik kudu bayar setiap bulan supaya jangan dimatikan itu ya. Kalau nggak bayar dipadamkan sama PL. Ya banyak saudara bikin daftar kebutuhan itu beras, bumbu, gas, baju, sendal, semua ditulis ini banyak. Dijumlah semua berapa sehari, berapa sebulan, berapa setahun. Kebutuhan banyak. Namanya kehidupan. Kecuali sudah tidak hidup. Ya, kalau sudah mati masuk surga ya enak. Gak usah pikirin lagi tentang sembako, tentang apa. Makanya Paulus berkata, aku sebenarnya pengen cepat-cepat. Untuk tinggal bersama dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Jadi menurut Alkitab lebih cepat, lebih bagus. Nah itu kata Paulus, aku ingin cepat. Tapi mengingat kamu, aku masih ingin berjumpa dengan kamu. Supaya imanmu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, nah itu Paulus. Ya, seorang yang mencintai Tuhan. Ya, nah, kalau saudara ingat kisah Paulus sering tidak makan. Sering tidak makan dalam bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Ya, menghadapi banyak bahaya, tapi semua bisa terselesaikan. Makanya bisa menulis 14 buku dia, kaya pengalaman. Kaya apa? Pengalaman. Kalau ngongkang-ngongkang itu sebanyak duit, pengalamannya hanya duit. Nggak ada pernah menderita, nggak pernah kesulitan, nggak pernah susah hidupnya. Jadi ditempa lewat kesulitan. Jadi kalau kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang ditempa menghadapi kesulitan.
Tidak akan menghancurkan. Paulus bukan hancur hidupnya. Malah muncul seperti emas. Amin. Seandainya engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Kalau emas dibakar makin murni dia. Makin apa? Murni. Makin diuji, makin dicoba, makin murni iman, makin timbul emasnya, keasliannya makin menarik. Harganya pun semakin menaik, semakin naik. Jadi ketika saudara dalam penjual berarti nilai saudara semakin apa? Menaik. Amin. Nah itu. Ya, semakin menaik. Ya. Jangan saudara kira tiba-tiba ini ada ini. Wah kalau ceritain, saya dulu mulai pelayanan dulu di sini ini. Ibadah cuma 2 anak kecil, masih kecil-kecil. Waktu dia sakit perut, ke kamar mandi. Coba saya khotbah. Coba bayangin, cuma 1 jemaat. Lagi sakit perut dia ke kamar mandi. Beginilah jemaat cuma satu orang. Ya memang begitu. Ya. Ya. Tapi semua seizin Tuhan. Amin. Semua seizin Tuhan. Jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Ingatlah Allah kita jauh lebih besar dari persoalan kita. Masalah yang kita hadapi. Jadi tidak ada persoalan masalah yang tidak terselesaikan. Yang diminta tadi iman sebesar biji susau. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran sabda Kristus. Firman itu bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Coba bayangkan dulu langit dan bumi nggak ada. Allah hanya berfirman. Hanya berfirman. Jadi terang jadi. Jadi langit jadi bumi jadi. Hanya berfirman. Ini perkara-perkara yang besar. Diberikan contoh kepada kita. Makanya itu ditulis dalam kitab Kejadian awal penciptaan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Supaya manusia melek mata. Oh begitu ya. Hebatnya Tuhan. Hebatnya Tuhan kita. Semua dia ciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kekuatan firman Tuhan. Ya, jadi jangan kecilkan firman. Besarkan firman Tuhan. Amin. Besarkan Tuhan. Besarkan Allah. Jangan besarkan masalahmu. Jangan besarkan persoalan. Kalau saudara besarkan masalah saudara, makin hancur saudara. Stres saudara. Besarkanlah Tuhan. Kecilkan masalah. Nanti mujizat pasti terjadi. Karena mujizat masih ada. Kristus tetap sama. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Boleh terakhir itu. Kristus tetap sama. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Boleh dibantu ya. 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 Ya, udah ketemu? Jadi tidak berubah dia. Ya. Dulu, masa dulu, sekarang, masa sekarang, dan yang akan datang. 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Udah ketemu? Gimana itu? Kristus tetap sama. Dulu, sekarang. Ya. Udah ketemu? Di mana? Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Kristus Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah ini ya. Coba Kristus tetap sama. Ulang sekali lagi. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun dahulu, hari ini. Ya, maksudnya ini dahulu daerah halaman. Terus maupun hari ini. sekarang ini. Terus
dan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. 3 waktu. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kekalan. Amin. Nah, ada zaman kekekalan. Zaman apa? Kekekalan. Di neraka kekal, kalau enggak di sorga kekal. Ngeri ya kalau disebut neraka ya. Lautan api dan belerang. Tidak bisa dipadamkan. Ulatnya tidak pernah mati. Apinya tidak pernah padam. Hindarin itu. Jauhin itu. Selagi hidup. Ya. Tapi ada tempat yang indah. Kekal selama-lamanya. Di sorga. Amin. Di langit yang baru. Bumi yang baru, tempat Yerusalem baru. Sebab langit dan bumi akan hilang lenyap, diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Nah, di dunia tidak ada kebenaran. Yang ada adalah kejahatan, dosa, kepalsuan. Ya. Nanti di sorga kebenaran. Makanya mulai sekarang belajar hidup benar. Amin. Belajar apa? Hidup benar. Berkata-kata benar. Bercerita yang benar. Semua serba benar. Menuju sorga. Tempat kebenaran. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan datang pada Tuhan. Merendahkan diri. Berlutut. Di tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Ayat ini masih berlaku. Amin. Kita angkat sebuah lagu. Kesudahannya meyakinkan. Hidup penuh pergumulan. Ada pergumulan kan? Ada berapa yang digumulin? Banyak pisan. Ya. Ku alami banyak ujian, ada kala memenatkan, hampir saja ku tiada tahan sandungan. Tapi tangan yang menuntun, penuh kasih sayang yang teguh, kesudahannya meyakinkan tujuannya. Ku takkan capai tujuannya dengan kemampuan diriku, tapi ku yakin Tuhan tolong padaku. Ya jawab seruan doaku, serta berbisik padaku, bersandar dan tetap percaya padaku. Hidup
pergumulan akan segera berakhir. Ku angkat ke gunung kemuliaan dan melihat kota Allah yang Tuhan sedang persiapkan, meyakinkanku mencapai tujuan. Segenap penyerahanku tidak akan sia-sia, karena memandang pahala yang mulia. Saatnya tak lama lagi, waktu tinggal sedikit saja untuk bertekun melakukan kehendaknya. Hidup penuh pergumulan akan segera berakhir. Ku kan diangkat ke gunung kemuliaan dan melihat kota Allah yang Tuhan sedang persiapkan, meyakinkanku mencapai tujuan. Hidup penuh pergumulan. Singer saja yang mau berlutut silakan berlutut. hidup penuh pergumulan. Kalau tidak bisa berlutut boleh di kursi. Akan segera berakhir. Amin. Ku kan diangkat ke gunung. Semua ada akhir pergumulan kita diganti dengan mahkota kemuliaan. Ingat, hidup adalah perjuangan. Hidup itu pergumulan. Tidak ada manusia lepas dari perjuangan, pergumulan. Yakinkanku mencapai tujuan. Mari singer saja lembu dari awal. Hidup Oh, pergumulan akan segera berakhir. haleluya. Ku kan diangkat Ada akhir pergumulan kita diganti dengan mahkota, mahkota kemuliaan. Bertahanlah, tekunlah, pasti saudara menang. Pasti dikenakan mahkota kehidupan. Jangan mundur setapapun, jangan kecewa diri Tuhan, jangan berputus asa. Yakinkanku mencapai tujuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Akan segera haleluya, haleluya. ku kan Mari
Hidup adalah pergumulan, perjuangan. Semua makhluk hidup, terutama kita, berjuang mempertahankan hidup, merebut mahkota yang abadi, merebut kota Yerusalem baru. Rebutlah hidup yang kekal, rebut hidup yang kekal. Oh haleluya. Rebut langit yang baru, bumi yang baru. Rebutlah sorga, jangan hanya dunia. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawa, jiwanya tercampak di neraka. Punya ilmu, punya harta, punya segala, tapi kalau tidak selamat, tidak ada arti. Yang paling berharga adalah keselamatan kita. Kita sampai di sorga yang kekal. Janji Tuhan adalah mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang tidak bisa layu. Itulah yang kita cari, hidup kekal. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub. Kami menyembah Engkau Tuhan. Memang hari-hari yang kami hadapi akan semakin sukar dan sulit, sesuai dengan nubuatan firman-Mu. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Tapi orang benar yang beribadah pasti diselamatkan dari kesukaran, ditolong oleh Tuhan. Ibadah itu berguna, bermanfaat untuk apapun. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami tidak bisa membalas pengorbananmu, perhatianmu yang sudah kami terima dan akan kami terima seumur hidup kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih bagimu, anak domba Allah yang lemah lembut dan ramah kepada kami. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau begitu ramah kepada kami. Walaupun kami kasar, tidak peduli padamu, tapi Engkau tetap ramah dan lemah lembut kepada kami. Ketika kami terhilang, Engkau mencari kami Tuhan, dan Engkau menemukan kami dalam keputusasaan Tuhan, berlumuran dosa. Tapi tangan-Mu mengambil kami dengan lembut. Engkau membasuh kami Tuhan, menguduskan kami. Haleluya. Terima kasih bagimu, terima kasih. Terima kasih, terima kasih buat kemurahan-Mu yang tak terhingga, panjang sabar-Mu terhadap kami Tuhan, orang berdosa. Engkau sabar terhadap perilaku kami yang kasar, yang jahat Tuhan. Engkau sabar menunggu kami bertobat, berserah kepada. Inilah kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami padamu.
Basuhlah kami dengan darah-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kejahatan kami, perkataan, perbuatan isi hati kami. Basuh kami Tuhan dengan darah-Mu, sehingga kami putih seperti salju di hadapan-Mu Tuhan, putih seperti bulu domba. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya, aku haleluya. Terima kasih bagi-Mu buat kemurahan atas bencana hidup kami yang rapuh dan lemah. Kami rapuh dan lemah Tuhan. Kuatkanlah kami, topanglah kami Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya anakku. Haleluya. 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 Mari kita jadikan Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Dia jamah. Tertindih dengan beban berat, dosa datang menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpuh dosa. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku.
Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Makasih Tuhan, Engkau menjamah kami lewat firman dan Roh-Mu. Jamahan Tuhan melakukan banyak mujizat bagi kami. Sesuai kebutuhan kami, Engkau menolong kami, memulihkan, memberkati rohani, pekerjaan, ekonomi kami dipulihkan oleh Tuhan. Sebab tahun-tahun ini adalah tahun pemulihan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau terimalah persembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan, dan Engkau membalas berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan Allah sanggup ya. Amin. Yang tak Pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang diminta oleh Tuhan cuman percaya. Nggak pakai duit kok, cuma modal percaya. Amin. Ya. Besok kita ada, ini ada laporan. Ya. Persembahan untuk
Ya, laporan keuangan ya. Kemarin boleh lapor. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Udah? Ya, terima kasih buat laporan dan persembahannya. Ya, Tuhan balas berlipat kali ganda. Besok ibadah PA, pendalaman kitab Wahyu di Cimindi. Sabtu ibadah remaja muda 6:30 di Cimindi. Ibadah umum pertama Minggu 7:30 di Cimindi, di sini 10:30. Selasa depan kita ada doa kembali. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat. Kita berdoa buat yang sakit ya. Kita bangkit berdiri. Kita doakan Mama Hendra, Mama Yesaya, Bapak Dana, Bu Eli, Bu Ateng, Bapaknya Tricia atau Pak Situmeang di Sukabumi. Ya. Yang belum dibaptis, mau dibaptis, silakan ambil formulir, diisi, nanti akan diadakan penataran baptisan. Setelah itu akan diadakan baptisan. Kita tundukkan kepala. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kami berdoa buat Mama Hendra, Tuhan. Orang tua yang lanjut usia, Engkau tolong dia. Supaya dia tetap semangat, bisa beribadah lebih lagi Tuhan. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan juga Mama Yesaya. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga kami berdoa buat Pak Dana Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Buat Bu Eli juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bu Ateng juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Saudara kami Sitomeang juga di Sukabumi, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Sakit penyakit yang ada pada tubuh mereka, kami menyatukan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan. Roh Kudus memberi kekuatan baru. Firman Tuhan disampaikan, disembuhkannya mereka. Diluputkannya dari liang kubur, tidak jadi mati. Itu kuasa firman mencegah orang kepada kematian. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong mereka semua supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan berkati juga pemerintahan di mana kami berada. Tuhan tolong supaya dari tingkat RT, RW, Lurah, Camat, Muspika sampai kepada Presiden kami Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, berkati semua. Kami serahkan semua hidup kami dalam kehendak Tuhan. Apa yang terbaik itulah yang Kau kerjakan bagi kami. Dan sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai. Haleluya. Amin.